Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwanto. Saya berasal dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang penerapan fungsi nonlinear. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syuja Afifah. Saya berasal dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Dinillah. Saya berasal dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggra Trianda. Saya berasal dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ihsan. Saya berasal dari kelompok 4. Terima kasih. Baiklah, saya dari pemateri 1 akan menyampaikan tentang fungsi total return. Di sini untuk memperoleh hasil keuntungan, produsen selalu membandingkan biaya produksinya dengan penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan outputnya. Dan untuk mengetahui perilaku produsen tersebut, kita harus ada beberapa konsep penerimaan, yaitu seperti analisis. Salah satu analisis tersebut adalah total penerimaan atau disebut total return. Nah, apa yang dimaksud dengan total penerimaan tersebut? Total penerimaan tersebut yaitu total produsen yang diperoleh dari hasil penjualan outputnya, dan total penerimaan tersebut diperoleh dari memperhitungkan output yang dikalikan hasil jualannya. Nah, itulah tadi penjelasan dari pemateri yang pertama. Selanjutnya kita akan dengarkan untuk penjelasan pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Dinillah, pemateri 2 akan menjelaskan mengenai penerimaan fungsi produksi. Penerimaan produksi adalah fungsi yang menentukan output dari perusahaan untuk semua kombinasi masukan. Ada 4 fungsi terpenting dalam fungsi produksi, yaitu yang pertama proses pengolahan yang merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan atau input. Yang kedua yaitu jasa-jasa penunjang, yang merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan, sehingga proses pengolahan dapat dilakukan atau dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Yang ketiga yaitu perencanaan, merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. Yang keempat yaitu pengandalian atau perawatan, yang merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan atau input yang tadi pada kenyataannya dapat dilakukan. Jadi, fungsi produksi merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang, mengubah sesuatu yang nilainya lebih rendah menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Di pemateri kedua tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kita akan dengarkan untuk pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggra Trianda akan menjelaskan tentang sifat-sifat kurva indiferen dan pendekatan untuk mempelajari tingkah laku konsumen. Sifat-sifat kurva indiferen. Yang pertama, terdapat banyak kurva indiferen U1, U2, U3 dan diakhiri dengan UN. Susunan kurva indiferen disebut juga beta indiferen. 2. Kurva indiferen yang letaknya lebih tinggi menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi. 3. Kurva indiferen mempunyai arah slope yang negatif. B. Pendekatan untuk mempelajari tingkah laku konsumen. Yang pertama,
pendekatan marginal utility atau kardinal. Beranggapan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dengan satu satuan, misalnya uang. Yang kedua, hukum Gaussian atau the law of diminishing berlaku, yang menyatakan bahwa semakin banyak sesuatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap setahun tambahan yang dikonsumsi akan menurun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, untuk selanjutnya kita akan dengarkan pemateri yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ihsan. Saya akan menjelaskan pemateri 4. Ciri-ciri indiferensi kurva. 1. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. 2. Cembung ke arah origin. 3. Indiferensi kurva yang satu dengan lainnya tidak pernah saling memotong. 4. Indiferensi kurva yang terletak di sebelah kanan akan menunjukkan tingkat semua titik tersebut, menggambarkan bahwa kombinasi berapapun akan memberikan kepuasan yang sama. D. Kurva indiference. Pendekatan kurva indiference atau ordinal utility menggunakan pengukuran ordinal dalam menganalisis pilihan konsumen dan menurunkan fungsi permintaan. Pendekatan ordinal mengasumsikan bahwa konsumen mampu membuat urutan-urutan kombinasi barang yang akan dikonsumsi berdasarkan kepuasan yang akan diperolehnya, tanpa harus menyebutkan secara absolut. Asumsi-asumsi pendekatan kurva indiference. 1. Konsumen memiliki pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk peta indiferensi. 2. Konsumen memiliki dana jumlah tertentu. 3. Konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum. 4. Semakin jauh dari titik origin, maka kepuasan konsumen semakin tinggi. Kurva indiferensi memiliki karakteristik atau ciri-ciri umum sebagai berikut. Memiliki kemiringan yang negatif. Bila jumlah suatu barang dikurangi, maka jumlah barang yang lain harus ditambah agar dapat memperoleh tingkat kepuasan yang sama. Tidak dapat berpotong antara dua kurva indiferensi tidak mungkin terjadi. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri yang terakhir, saya akan menjelaskan yaitu tentang kurva PCC. Apa itu kurva PCC? Kurva PCC adalah kurva yang menghubungkan titik keseimbangan konsumen karena adanya perubahan harga salah satu barang. Kemudian saya juga akan menjelaskan contohnya, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan PCC. PCC itu adalah Price Consumption Curve. Apa itu PCC? Kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen karena adanya perubahan harga salah satu barang. Jadi harga yang berubah itu salah satu saja, tidak termasuk kawan barang yang lainnya. Selanjutnya saya akan membuatkan jika ada tabel. Kita buat tabel dulu. Sebelum itu saya akan buatkan di sini, kita ibaratkan saja di sini coki-coki ya. Di sini harga
coki-coki. Sini coki-coki. Oh ya, satu lagi di sini ada cendol. Oke. Untuk pertama, jika harga coki-coki itu umpamanya 500, konsumen akan membeli coki-coki itu dengan jumlah yang banyak. Contohnya 100, cendolnya 50. Kita akan buat kurvanya di sini. Sini coki-coki, ini cendol. Selanjutnya kita akan buat garis keseimbangan dan garis singgungnya. Nah, di sini akan terdapat titik-titik di mana jika coki-coki itu 100, maka sini cendolnya 50. Nah, selanjutnya jika harga coki-coki itu mendapatkan diskon dari toko, contohnya harga coki-coki itu diskon 400, maka jumlah konsumen yang akan membeli coki-coki itu akan naik otomatis. Contohnya sini akan kita buat 150. Nah, di sini kita akan buat garis lagi, otomatis garis itu akan keluar sini ya. Nah, kita juga buat lagi garis singgungnya. Nah, tadi dijelaskan bahwa jika harga coki-coki itu naik, maka akan otomatis ke sebelah kanan. Sini 150 harga membeli coki-coki tadi. Nah, selanjutnya dapat lagi diskon dari toko itu, contohnya harga coki-coki itu menjadi 300, maka otomatis pembeli itu akan membeli jumlah coki-coki yang semakin banyak, contohnya 250. Nah, di sini kita akan buat lagi garis keseimbangannya yang jelas keluar sini lagi ya. Kita juga akan buat lagi garis singgungnya. Nah, harga coki-coki tadi pertamanya 100, pembeli 100, kemudian dapat lagi diskon 400, pembeli akan membeli jumlah coki-coki itu 150, kemudian dapat lagi diskon 300, pembeli itu akan membeli makin banyak, itu 250. Di sini kita akan buat 250. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi kurva yang baru, itu disebut kurva PCC. Ya, kalau kita lihat dari cerita tadi, itu yang berubah harga barangnya itu yang saya jelaskan baru coki-coki. Berarti PCC menghasilkan ataupun melahirkan kurva individu, yaitu untuk coki-coki. Selanjutnya saya akan buat, ini sudah saya buat kurva dari coki-coki. Sini yang horizontal itu coki-coki, kemudian yang vertikal ini harga dari coki-coki. Kita lihat tadi harga coki-coki itu pertamanya 500, kita anggap di horizontal ini, dan pembeli coki-coki itu 100. Berarti kita tarik dari sini tadi, ini penjelasan yang pertama, 100 kita buat titik-titik ini 100. Harganya contoh kita buat di sini. Harga coki-coki itu pertama 500. Nah, kita buat garis di sini. Nah, ini adalah titik pertama harga coki-coki 500 dan barangnya 100. Kemudian yang kedua, harga diskonnya 400 tadi, coki-coki yang dibeli ada 150. Nah, kita tarik garis dari sini ke bawah. Kita buat garis 150. Nah, setelah itu harga coki 150 tadi barangnya, harganya itu 400. Nah, kita buat di sini misalnya 400. Nah, kita buat juga titik kedua. Nah, sini titik kedua. Itu juga selanjutnya.
Untuk coki-coki 250 itu harganya dapat diskon 300. Nah, kita tarik dari sini. Nah, kita buat di sini. Coki-cokinya 250. Harga coki-coki 250, harganya itu 300. Kita buat di sini. Nah, kita buat juga garis titiknya. Nah, untuk yang bisa diambil dari PCC itu cuma sumber horizontal ini, yang coki-coki ini tadi, sini, garis ini. Sementara harga dari soal itu dari tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan buat garis dari sini pas titik-titik di sini. Nah, di sini sudah jelas bahwa inilah kurva permintaan dan jumlah kurva permintaan dari kurva PCC. Jika ada yang bertanya, kurva permintaan lahir dari mana? Kurva permintaan itu diturunkan dari kurva PCC. Dan ada juga nanti kurva PCC itu lahir dari mana? Nah, yang terakhir kurva PCC itu diambil dari keseimbangan konsumen. Nah, sekianlah video yang dapat saya terangkan. Mungkin banyak kekurangan, mohon ditunjuki untuk yang akan datang. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kelompok 4 jelaskan. Mungkin terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dan bisa ditunjuki untuk yang akan datang. Sekian dari penjelasan kelompok 4, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.